the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, mari katakan, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Say Jesus, Lord. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari sama-sama kita katakan, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Say Jesus, Lord. Jesus, say Jesus, oh Jesus, 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 Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, you are the Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about
you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Katakan nothing else matters. Nothing in this world, nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari kita sembah Tuhan yuk teman-teman. Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Senang sekali berjumpa kembali dalam program MRS Bertanya. Saya tahu banyak Anda menantikan program ini dan kami bersyukur setiap Selasa malam saya bersama dengan tim bisa dengan setia menjumpai Anda kembali. Untuk episode hari ini sangat spesial. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara soal keluarga, tetapi hari ini kita berbicara soal kesehatan. Karena di depan saya ada praktisi kesehatan Dr. Ana yang juga setelah 11 tahun beribadah dan menjadi jemaat di gereja kita, dan juga di sini ada istri saya Ibu Elsa. Jadi kita akan lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kedokteran, tapi dari satu sisi lain di mana istri saya pun sekian tahun yang lalu bahkan sampai hari ini juga ada dalam perawatan dokter anak. Untuk lebih tahu, Dok, dulu lulus dokter umum tahun berapa? Dokter umum saya lulus tahun 2002. 2000, cum laude kalau nggak salah. Iya. Puji nama Tuhan. Tuh udah gitu, setelah itu berapa tahun kemudian spesialis? Saya ambil S2 saya ambil master saya di Anti-Aging Medicine di Universitas Udayana. Itu lulus sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi memang saya lama praktek dulu, baru kemudian melanjutkan sekolah. Nah, apa tadi spesialis? Anti-Aging Medicine. Anti-Aging Medicine. Anti-Aging Medicine. Oke.
Nah, sekarang Dokter Ana mengelola klinik sendiri dan tidak jauh tentunya dari spesialisasi yang beliau ambil. Nah, dari secara umum anti-aging medicine, filosofi dokter seperti apa? Filosofi sebagai seorang dokter Ya, anti-aging medicine. Tentu yang kita fokuskan adalah semua upaya yang sudah terbukti secara medis yang bisa memperlambat, bahkan kita belajar untuk bagaimana mereverse aging sehingga orang bisa hidup lebih lama, tapi tentu dengan kualitas hidup yang baik. Jadi kita tidak ingin orang hidup lama tapi kualitas hidupnya buruk. Kalau itu buat apa? Jadi kita ingin orang hidup lama tapi bahagia dengan kualitas hidup yang baik. Saya dulu pernah ada pembicaraan dengan Dokter Ana di rumah saya. Ketika itu saya menanyakan kepada dokter karena begitu banyak obat-obat suplemen yang saya terima. Saya tanya sama dokter, "Dok, ini suplemen bagus nggak sih?" Jawabannya itu membekas dalam hati saya karena jawaban Dokter Ana adalah yang namanya tanaman bagaimanapun juga diberikan pupuk dan tidak diberikan pupuk berbeda. Tentunya yang dirawat dengan yang tidak dirawat berbeda. Sesuatu yang didoakan dengan yang tidak didoakan berbeda. Sesuatu yang dikerjakan dengan yang tidak dikerjakan tentunya sangat berbeda. Jadi dari sisi ini anti-aging dalam hal kecantikan, filosofinya seperti apa? Kecantikan atau estetik sebenarnya hanya sebagian kecil dari bidang anti-aging medicines. Di dalam anti-aging medicine kita ada namanya 5 pilar dari anti-aging medicines. Yang pertama tentu tentang nutrisi yang baik, good diet. Terus juga ada kedokteran olahraga di dalamnya. Karena orang memang harus olahraga. Terus juga ada balance hormon. Kemudian ada mental atau kesehatan dari psikologis. Dan baru yang terakhir sebenarnya aesthetic medicine. Obat justru terakhir. Jadi kita harus benarkan semua faktor yang lainnya karena manusia adalah satu kesatuan. Baru terakhir estetik apabila memang kita harus tambahkan lagi. Karena saya sengaja jemaat Tuhan membawa istri saya di sini karena istri saya dirawat, dilayani dan dirawat oleh Dokter Ana, yang mana saya sebagai suami saja melihat perbedaan sebelum dan sesudah dirawat. Nah, ada banyak yang tanya sama saya, "Pak, istrinya dioperasi?" Oh tidak, tidak dioperasi sama sekali dan tidak akan bakal saya izinkan istri saya dioperasi. Nah, dulu keluhannya apa Bu Elsa ya? Walaupun saya tahu kan, saya harus pura-pura nggak tahu, gitu kan? Kan namanya juga MRS bertanya. Jadi dulu apa ya keluhannya sampai kamu ibu ke mana dirawat, dilayani oleh Dokter Ana? Karena kan di usia 38 tahun itu kan saya rahim diangkat. Nah, rahim diangkat dengan berjalannya waktu saya tahu bahwa itu hormon akan berkurang. Nah, akhirnya saya konsultasi ke Dokter Ana gitu. Karena memang kembali lagi di saat kita hormon tidak seimbang, semuanya juga akan nggak seimbang ya, mungkin dengan dengan mood dengan mood, dengan ya mungkin juga dengan tidur kurang, itu juga sangat terganggu gitu ya. Terus mungkin juga bisa juga karena ke kulit ya, kulit kita bisa kering gitu ya. Ya banyak hal lah ya kalau kita hormon kita sudah berkurang ya, dan sudah tidak mulai seimbang ya, segala sesuatunya akan terasa gitu, dan berat badan pun bisa lebih cepat naik gitu. Karena hormon tidak seimbang gitu. Tetapi kalau seimbang berarti pembakaran kita lebih baik, lebih bagus gitu. Nah, secara umum Dok, hormon tidak seimbang tuh dalam bahasa kedokterannya seperti apa? Tapi ya tentunya pemirsa atau jemaat Tuhan di sini orang awam, seperti apa penjelasannya hormon tidak seimbang itu? Karena semua fungsi tubuh kita dari ujung kepala sampai kaki itu diatur oleh hormon. Tapi kita punya banyak sekali hormon.
Jadi tidak seimbangnya hormon tergantung dari Oke. keluhan hormon yang Oke. terganggu. Tapi secara garis besar bahwa memang kalau kita sudah usia di atas 40 itu sudah pasti hormonnya sudah menurun dari jumlah yang seharusnya. Tinggal tergantung masing-masing orang. Biasanya kalau pola hidup baik, keluhannya tidak terlalu dirasakan. Tetapi kalau pola hidupnya tidak baik, tidak olahraga, makan berantakan, tidur tidak baik, biasanya keluhannya lebih terasa. Karena biasanya hormonnya menurun jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang kualitas hidupnya baik. Oke, nah secara prosentase gimana dok penurunan hormon dari sisi aging? Seperti apa? Oke. Kalau kita bagi berdasarkan usia, jadi manusia itu mengalami paling optimal. Jadi dari bayi dia akan mengalami tingkat paling optimal itu dari usia 17 sampai 25 tahun. Oke. Ya. Nanti dari usia 25 sampai usia 30 dia sebenarnya sudah mengalami penurunan. Jadi tapi tidak terasa secara klinis. Jelas. Ya, jadi itu masih masa fase subklinis. Jadi baru terlihat apabila dicek laboratoriumnya. Oke. Nah, dari usia 30 sampai 40 itu dia mulai masuk fase transisi. Transisi. Ya, jadi pada beberapa orang sudah mulai ada keluhan, tapi pada orang-orang yang kualitas hidupnya baik, tadi olahraganya cukup, makannya baik, biasanya belum terlalu terasa keluhan. Kemudian baru di atas 45 itu baru masuk fase klinis. Gitu, dari atas 40 Berarti 45 itu sudah. masuk fase klinis, jadi keluhannya mulai terlihat semua. Apalagi saya sudah menuju 60 tahun. Tapi awet muda. Seharusnya, Gitu, Pak. seharusnya sudah klinis dan super klinis. Iya. Jadi itu teori, tetapi kembali itu akan dibantu oleh gaya hidup yang benar, pola tidur yang baik, pola makan yang baik. Nah, saya tahu Bu Elsa, kalau kita melihat ukuran daripada si umur tadi dan ditambah dengan sebuah kondisi usia 38 tahun, rahim diangkat, tentunya hormon terganggu. Jadi kalau melihat teori ini, itu Ibu Elsa di usia 40 sudah transisi keluhan. Nah, waktu itu keluhannya apa yang paling terasa? Kalau saya sih sebenarnya nggak ada keluhan, ya. Cuman memang saya mau memaintain benar-benar hormon tetap seimbang. Karena Nggak, saya olahraga. Enggak, maksud saya sebelum olahraga, sebelum ke dokter, kan pasti ada keluhan seperti teori ini mengatakan apakah keluhannya sulit tidur, apa keluhannya itu persoalan emosi, persoalan mood, persoalan apa yang waktu itu walaupun bukan klinis tetapi non klinis, apa yang Bu Elsa rasakan? Ya mungkin mood ya. Ya biasanya kalau kita perempuan kalau haid juga kan moodnya suka ya seimbang. Nah itu mungkin agak terlalu lebih meningkat moodnya gitu. Nah itu aja sih gangguannya. Kalau yang lain-lainnya sih enggak ada. Pencernaan. Enggak sih, pencernaan sih enggak. Tapi ya karena saya suaminya, bukan Ibu Elsa, suka asam lambung naik, itu apa ada hubungannya sama hormonal? Enggak tahu deh gimana tuh. Iya, ada ya? hubungannya juga. Oke. Iya, jadi tentu pada kasus Bu Elsa kan karena histerektomi, karena diangkat rahimnya di usia 38 yang udah pasti berkurang, tentu hormon estrogen di situ sama progesteron. Itu yang berpengaruh banget sama faktor stabilitas mood, terus juga bagaimana kualitas tidur, itu biasanya progesteron pengaruh. Selain ada faktor hormon lain, melatonin tuh yang berpengaruh juga buat kualitas tidur. Gitu. Terus juga tentu ada satu gangguan pada sistem yang lain itu akan menyebabkan gangguan pada tubuh yang lain. Gitu. Karena tubuh kita adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Gitu. Pasti faktor hormon yang lainnya seperti tiroid itu terganggu. Itu kan berhubungan sekali dengan dengan hormon-hormon yang lainnya. Jadi pembakarannya akan terganggu. Kenapa makanya walaupun istilahnya itu bilang makan biasa tapi berat badan tidak stabil, cepat naik turun, itu pengaruh sekali dari situ. Terus juga pencernaan biasanya sih ya, karena kemarin kan sempat saya cek juga, jadi memang biasanya sih karena lingkungan kita juga, pola makan kita memang yang pola makan Indonesia kita tinggi dengan sugar, tepung, biasanya itu pengaruh juga. Iya. Mengaruh ke kesehatan pencernaan kita. Jadi seharusnya yang kita punya bakteri sehat yang memang harusnya ada di dalam pencernaan kita jadi tertekan sama bakteri yang nggak baik.
Dan itu di manage ulang. Iya. Ya. Itu ditata kelola uang. Iya. Nah, tata kelolanya itu kalau secara umum bentuknya seperti apa? Treatmentnya bentuknya seperti apa? Karena saya juga melihat istri saya, Bu Elsa, ya progresnya dia menjadi lebih bahagia, menjadi lebih percaya diri, dia menjadi lebih cantik. Padahal yang ditangani, yang ditata kelola adalah soal progesteron tadi, soal melatonin tadi, soal hormonal tadi. Nah, itu treatmentnya seperti apa secara umum? Untuk Bu Elsa sih kita masuk semuanya ya Bu ya, gitu. Jadi bukan hanya dari hormonnya kita benerin, tapi memang ada faktor dari luarnya pun seperti estetiknya pun kita harus terapi. Tapi kalau untuk hormon, pertama tentu kita rubah dari lifestyle-nya, dari pola makannya pun tentu diperbaiki. Sebenarnya tante memang sudah baik pola makannya, jadi Ya, tidak terlalu disiplin. susah kalau untuk itu. Disiplin gitu. sekali. Paling ya kita benerin dengan waktu itu saya cek vitamin D3-nya memang low. Ya. Jadi D3 padahal berpengaruh sekali buat sistem Dinaikkan. imun dan juga untuk bagaimana hormon tiroid kita bisa aktif, karena badan kita tuh produksi tiroid dalam bentuk tidak aktif T4. Ya, Tapi ya. biar dia bisa aktif menjadi bentuk T3, dia perlu sinar matahari, perlu ada nutrisi seperti selenium, zinc, itu penting sekali dari pola makan kita dan bagaimana kesehatan saluran cerna kita. Gitu. Makanya kemudian sempat di detox juga, jadi dibenarkan semua saluran cernanya, kemudian diberikan prebiotik. Selain hormonnya semua saya cek, dan hormon-hormon mana yang memang tentu sudah berkurang itu kita benerin. Jadi pengaruhnya ke semuanya, jadi ke moodnya juga perbaikan, dan faktor dari ke kulitnya pun membaik, pola tidur membaik, pembakaran otomatis membaik yang tadi tentu Ibu sudah jelaskan di awal. Iya. Jadi pembakaran membaik, otomatis berat badan akan turun sendiri dengan Iya. karena pembakarannya dibenerin. Wah, menarik banget. Apalagi untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak seharusnya menarik. Nanti kalau kita tarik ke hal kepriaan. Tetapi Ibu Elsa, setelah dilakukan treatment secara umum, apa yang Bu Elsa yang paling rasakan secara psikis dan non psikis? Rasanya asma hilang, betul ya. Rasanya asam lambung nggak terlalu sering ada keluhan. Rasanya apalagi? Kalau asma memang udah dari dulu sih. Udah lama. Tapi mungkin asam lambungnya. Asam lambung nggak seperti kayak dulu. Dan memang nggak ya biasa aja sekarang sih, nggak yang terlalu berlebihan. Karena asam lambung itu tandanya sama seperti jantung. Jadi orang sulit membedakan mana jantung mana asam lambung karena mendesak ke atas. Dan itu saya pikir itu cuman sakit apa ya, sakit ringan, tetapi dari beberapa kasus teman hamba Tuhan juga ternyata juga fatal. Saya pernah pingsan soalnya. Tiba-tiba pernah pingsan, ya itu kan asam lambung. Gitu. Nah, setelah hormon di treatment rasanya Enggak ada masalah. Enggak pernah masalah lagi. Nah, kalau secara langsung dokter, antara hormon dengan kecantikan gitu koneksinya gimana? Sangat berpengaruh sekali. Oh, sangat berpengaruh sekali. Iya. Saya pribadi adalah orang yang menganggap bahwa semua orang itu cantik. Iya. Tapi tanda bahwa kita menghargai pemberian Tuhan adalah kita harus merawat kan. Iya. Gitu. Iya. Dan bagaimana kita merawat diri kita, menjaga kesehatan kita. Iya. Kalau kita rawat semua dengan baik, jadi cantiknya itu ya luar dan dalam, walaupun dari dalam keluar. Iya. Hormon yang baik, dari hormon tiroid yang baik, otomatis akan badannya aktif, pembakarannya bagus, berat badan akan jadi stabil. Oke. Itu satu faktor. Kemudian kalau pada perempuan, baik. Karena sudah 15 menit, baru satu faktor. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan ke faktor-faktor yang lain dari sisi bagaimana the beauty daripada sisi wanita. Saya juga pengen tanya soalnya, kalau laki-laki gimana? Boleh dong, saya juga tahu dan para pemirsa pria juga tahu. Saksikan episode minggu depan bersama dengan Dr. Ana. MRS bertanya pasti menolong dan memberkati kita. Amin.